Khalil karena aku adalah ibunya. Aku juga punya hak yang sama. Terus kenapa? Kamu tuh tetap aja mau menceraikan aku. Dasar kamu tuh laki-laki gak punya perasaan. Kemarin malam itu adalah malam yang sangat luar biasa, Aisyah. Luar biasa. Itu adalah peristiwa terindah yang pernah aku alami. Dan aku senang karena aku bisa mengalaminya bersama kamu. Aku minta kamu jujur ya. Kamu mau aku jujur apa? Kamu lagi berselingkuh kan sama wanita lain? Kalau sampai kamu mengkhianati aku akan hancur, Akbar. Maksud kamu? Karena daripada kamu mengkhianati aku, lebih baik kamu bunuh aku. Aku gak akan sanggup dengan pengkhianatan kamu. Tuan Faruk. Alhamdulillah. Aku bisa menemukan kamu dan alhamdulillah juga kamu masih ingat dengan aku. Tolong Tuhan lepaskan pegangannya. Karena ini tempat umum, saya nggak mau kalau ada orang salah persepsi. Oke. Aku akan lepaskan. Asilah, tunggu. Aku ingin bicara. Oh. Tuhan Faruk, maaf. Saya nggak bisa bicara sama Tuan. Kenapa, Asilah? Apa aku begitu menjijikkan buat kamu? Astagfirullahaladzim, bukan itu. Lalu apa? Karena kita ini bukan mahram. Assalamualaikum. Asilah, tunggu. Kasih aku kesempatan. Kasih aku waktu. Aku hanya bicara dengan kamu 5 menit aja. Boleh. Linda, tolong buka dong pintunya, Linda. Aku suami kamu. Justru karena kamu suami aku, seharusnya kamu ngerti apa yang aku mau. Iya, kita bisa obrolin, kita bisa bicarain, tapi tolong buka dulu pintunya. Aku khawatir kalau misalnya kamu di dalam, aku nggak tenang. Linda, tolong buka pintunya, Linda. Akbar, aku mohon kamu tinggalin aku sendiri. Aku lagi mau sendirian. Linda sayang, ayo dong buka pintunya. Permisi. Permisi Tuan. Saya mau nganterin susu jahe buat Neng Linda. Disuruh juragan Nyonya. Tolong bukain pintunya ya. Oh, iya. Neng, ini Ice Surice Demplan di Tanjung Sari Tea. Buka ya pintunya, Neng. Please, saya nggak minta kamu kesini ya. Keluar deh sekarang juga. Aloh, Neng jangan kayak gitu atuh. Kan Ice mah cuma bawain susu jahe kesukaan Neng disuruh juragan Nyonya. Buka ya pintunya, Neng. Sepada, Neng. Kamu ngapain sih, Ais? Akbar, Neng ini Neng. Ini susunya. Akbar, hentikan Akbar. Kamu nggak boleh masuk ke sini. Kenapa aku nggak boleh masuk? Aku kan suami kamu. Nggak usah. Mending kamu balik ke kantor karena kamu banyak urusan kan di sana. Aku nggak mungkin pergi ke kantor. Aku nggak mungkin ninggalin kamu dalam keadaan nggak tenang seperti ini. Kamu kenapa, Linda? Kenapa kamu nangis? Ini kenapa fotonya seperti ini? Bingkainya mana? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba foto itu jatuh. Dan foto itu hancur. Aku takut, Akbar. Aku takut kalau pernikahan kita akan hancur seperti foto itu. Linda, kamu nggak usah khawatir soal itu. Itu cuma tahayul. Sebagai umat muslim, kamu harus percaya dengan yang namanya takdir. Tapi bagaimana kalau takdir menghendaki kamu berpoligami? Terus aku harus hidup di madu, Akbar. Boleh. Lima menit. Nggak lebih. Alhamdulillah. Aku ucapin terima kasih karena kamu sudah mau mencepatkan waktu buat aku. Memangnya apa yang mau Tuan Faruk bicarakan? Aisyah. Sekarang pernikahan aku dalam proses gugat cerai. Begitu aku selesai,
kita bisa bersama, Arsila. Maksud Tuan Faruk? Aku kan tidak mau berpoligami, Arsila. Aku akan menjadikan kamu satu-satunya istriku. Dan untuk selamanya, Arsila. Enggak. Itu salah, Tuan Faruk. Apa dengan berpoligami menjadikan laki-laki itu jadi tidak bersalah? Tidak. Arsila, aku hanya ingin tidak berpoligami. Apa yang salah? Berarti Tuan Faruk ini salah paham. Maksud kamu? Karena sebetulnya di dalam Al-Quran pun juga diperbolehkan adanya berpoligami. Kalau sampai itu terjadi, semuanya akan hancur. Hancur gimana maksud kamu? Karena satu-satunya alasan yang membuat pernikahan kita itu hancur adalah kamu. Kalau kamu menikah lagi, Akbar. Tapi sayang, aku... Dan ketika itu terjadi, jangan harap kamu bisa memiliki aku lagi. Lebih baik kita berpisah. Maksudnya kamu mau mengalah? Aku mengalah bukan karena aku kalah. Tapi aku nggak mau kalah sama nasib. Lalu apa maksud kamu, Linda? Kalau kamu bisa mencari kebahagiaan kamu sendiri, aku juga bisa mencari kebahagiaan aku sendiri. Dan kalau kamu bisa menikah lagi, kenapa aku nggak bisa melakukan hal yang sama? Astagfirullahaladzim. Jadi kamu bilang kamu mau menikah lagi? Linda, poligami itu hanya untuk laki-laki. Jadi kamu mau berpoliandri? Iya. Itu dosa namanya, Linda. Aku berpoliandri. Iya. Kamu bisa menikah lagi setelah kamu bercerai dengan aku. Cerai? Iya. Dan setelah masa idah aku lewat, aku akan menikah lagi. Apa maksud kamu mau menikah lagi? Ya, aku harus menikah lagi dong. Kenapa harus? Karena supaya kedudukan kita sama. Kalau kamu bisa menyakiti aku juga harus bisa menyakiti kamu. Adil kan? Hanya saja berpoligami harus dengan alasan yang kuat. Bukan hanya untuk alasan karena syahwat semata. Astagfirullah, Arsila. Aku memilih untuk menikahi kamu. Itu bukan karena alasan syahwat. Kalau aku hanya berpikir soal itu, istriku punya segalanya. Dia cantik, nyaris sempurna, Arsila. Lalu kalau begitu, kenapa Tuan Faruk menceraikan istri Tuan? Kalau dia memang cantik dan sempurna. Kamu mau tahu alasannya? Karena apa yang dimiliki oleh istriku tidak dimiliki oleh kamu. Dan apa yang dimiliki kamu tidak dimiliki oleh istriku. Kenapa Tuan Faruk berpikiran seperti itu? Apa yang aku inginkan dari seorang istri sebagai seorang suami hanyalah kelembutan hati seorang perempuan. Penghargaan atas rasa hormat terhadap suaminya. Itu yang tidak aku dapatkan dari pernikahan aku, Arsila. Dan kamu, aku merasakan kamu memiliki itu semua. Tapi, bukankah pernikahan itu saling memberi dan saling menerima? Karena tidak ada perempuan yang sempurna di dunia ini, Tuan. Kamu salah, Arsila. Aku tidak pernah menuntut kesempurnaan dari istriku. Jadi apa sebenarnya maksud Tuan Faruk? Yang aku butuhkan adalah rasa penghargaan, rasa hormat, rasa nyaman yang diberikan seorang istri kepada suaminya. Dan itu sama sekali aku tidak dapat dalam pernikahan aku, Arsila. Jadi sebetulnya itu yang Tuan Faruk inginkan dalam pernikahan? Iya. Dan kamu adalah tipikal perempuan yang sangat soleha. Dan aku yakin kamulah satu-satunya perempuan itu yang bisa memberikan aku penghargaan, rasa nyaman dalam sebuah ikatan pernikahan, Arsila. Astagfirullah. Tapi Tuan Faruk... Arsila, aku tidak menginginkan apa-apa.
Aku hanya menginginkan kamu, Arsila. Aku yakin kamu bisa memberikan rasa nyaman itu. Dan aku janji, aku juga akan membahagiakan kamu, Arsila. Tidak seperti istriku, Vina. Vina? Ya, aku harus menikah lagi dong. Kenapa harus? Karena biar kedudukan kita sama. Kamu bisa menyakiti aku bisa menyakiti kamu. Jadi gitu, Bu, ceritanya. Berarti istrimu itu, Linda, dia adalah tipe seorang perempuan yang menuntut kesetaraan. Dia seorang feminis. Jika kamu bisa menikah, maka dia pun bisa. Itulah cara Linda berpikir. Tapi aku tidak rela melihat Linda menikah lagi, Bu. Kenapa? Linda kan merasa berhak atas kebahagiaannya sendiri, nak. Ya kamu nggak bisa egois, sayang. Tapi aku mencintai Linda, Bu. Dan aku tidak bisa melihat Linda dengan laki-laki lain. Iya. Ibu tahu, sayang. Ibu tahu sekali. Tapi kamu nggak bisa memiliki Linda. Di sisi yang lain, kamu masih ingin mempertahankan Aisila. Karena harus ada yang mau berkorban. Atau dikorbankan, sayang. Masya Allah, aku benar-benar bingung, Bu. Iya, sayang. Bukan cuma kamu yang bingung. Ibu juga bingung. Tapi kita ini harus memilih, nak. Kamu, Akbar, kamu harus membuat pilihan itu. Ibu ingin aku tetap memilih. Iya, sayang. Itu benar. Karena hidup ini adalah pilihan. Dan kamu harus memilih. Linda atau Aisila. Jadi nama istri Tuhan adalah Vina? Iya. Nama istriku Vina. Ini fotonya. Subhanallah. Cantik. Cantik sekali. Tapi tidak secantik hatimu, Aisila. Kalau saja dia tidak egois, dia tidak temperamental, mungkin aku tidak akan pernah menceraikan dia. Tuan Faruk, istri Tuhan sangatlah sempurna dan cantik. Kenapa Tuhan baru menceritakan ini? Aisila, tolong kamu dengar baik-baik. Gugatan cerai aku sebentar lagi selesai. Aku mohon, kasih aku kesempatan. Mbak Vina harus tahu semua ini. Mungkin masih ada kesempatan buat Mbak Vina untuk bersatu. Mbak Vina harus tahu apa yang diinginkan oleh Tuan Faruk. Maaf Tuan. Waktu Tuan Faruk sudah habis. Assalamualaikum. Aisila, tunggu Aisila. Kita belum selesai bicara, Aisila. Maaf, Tuan. Aisila. Aisila, tolong Aisila. Kasih aku waktu sedikit lagi, Aisila.
Asila, tunggu Asila. Aku ingin bicara Asila. Saya punya motornya. Saya bayarin. Ayo, cepetan. Udah pinjam sama motornya. Pak, Bapak nyetirnya tolong cepetan ya Pak ya, ngebut Pak. Jangan sampai orang itu ngejar kita Pak. Iya Mbak, siap Mbak. Asila berhenti! Asila! Aku akan membuat nekat Asila! Pak tolong Pak ngebut Pak. Jangan sampai orang itu nyetok mobil ini Pak. Siap Mbak. Maafkan aku Tuan Faruk. Kembalilah pada Mbak Vina. Merekalah yang sepantasnya mendapatkan cinta Tuan Faruk. Assalamualaikum Tuan Faruk. Tolong jangan hubungin saya lagi karena saya ini sudah menikah dan punya suami. Waalaikumsalam Asila. Kamu dengar aku baik-baik. Kamu bisa aja lari kemanapun. Tapi sampai kapanpun Asila, aku akan selalu mengejar kamu. Aku harus mendapatkan kamu Asila. Istighfar Tuan Faruk, istighfar. Tidak ada yang mustahil di dunia ini Asila. Jangan sebut nama aku kalau aku tidak bisa membuktikan itu semua Asila. Tuan Faruk, apa yang Tuhan inginkan itu adalah cinta terlarang. Itu tidak boleh, Tuhan. Apa yang terlarang di sini? Allah sendiri tidak menyalahkan kalau kita mencintai, kan? Aku juga tahu. Kamu menikah pasti kamu tidak bahagia. Asila, aku ini sungguh-sungguh mencintai kamu. Dan aku tahu kamu tidak bahagia. Untuk itu aku datang untuk kamu. Aku ingin buat kamu bahagia, Asila. Kamu salah, Tuan Faruk. Aku sangat bahagia karena Mas Akbar mencintai aku. Tapi aku sengaja tidak mau menunjukkan kebahagiaanku. Karena pernikahan kita ini dibangun di atas penderitaan Balinda. Asila, kenapa kamu diam aja? Jadi betul kan? Selama ini kamu sama sekali tidak bahagia dengan pernikahan kamu. Ayo jawab. Oke Asila, kamu dengar baik-baik. Aku sungguh-sungguh mencintai kamu. Aku tidak main-main dengan kata-kata aku sendiri. Jadi tolong, beri aku kesempatan. Kita sama-sama tidak bahagia. Kita harus saling pegangan. Kita harus saling memahami. Dengan begitu, kita akan kuat, Asila. Khalil, kamu itu mau kemana sih? Kalian maunya sama Papa di hotel. Soalnya tadi Papa telepon Khalil. Sayang, nanti kalau misalnya Khalil nginep sama Papa, Mama gimana dong? Udah, mendingan sekarang kita beli mainan aja ya. Nggak ah, kata Papa kalau Khalil di sana boleh main motorboom, jalan-jalan, makan es krim, makan permen coklat. Papa bilang Khalil akan dikasih apa aja. Khalil, kamu tahu kan kamu itu nggak boleh makan es krim, permen, atau coklat? Karena makanan itu bisa ngerusak gigi kamu, sayang. Kita kan udah sepakat. Khalil inget kan? Tapi Papa bilang Khalil boleh sekali-sekali makan permen coklat, makan es krim. Abis makan es krim dan permen coklat, harus sikat gigi. Kenapa sih Mama larang Khalil?
Gak bisa. Kalau Mama bilang gak bisa, ya gak bisa. Udah deh. Tuh kan, Mama jahat. Kahlil nggak suka. Makanya Kahlil mau sama Papa. Gak bisa, Khalil. Pokoknya Mama gak izinin kamu pergi. Nggak mau. Oke, kalau emang kamu maksa, biar sekarang Mama telepon Papa supaya Papa gak jemput kamu. Halo, Mas. Maksud kamu sebenarnya apa sih? Kamu telepon Kahlil dan ngajak dia nginep? Hah? Mau kamu tuh apa? Cukup, Vina. Cukup. Aku itu cuma pengen ngajak Khalil jalan-jalan. Apa salahnya? Aku ini bapaknya. Aku ingin menghabiskan waktu dengan anakku sendiri. Omong kosong. Dengar ya, Mas. Jangan sekali-kali kamu menjadikan anak kita sebagai alat untuk melampiaskan dendam kamu sama aku. Balas dendam? Vina, mana mungkin aku ini bapaknya? Mana mungkin seorang bapak memperalat anaknya untuk balas dendam sama kamu? Kamu tuh nggak usah bohong lagi sama aku deh, Mas. Semua itu sudah terbukti. Kalau kamu itu emang bener-bener dendam sama aku. Kalau begitu kasih tahu, apa buktinya aku ingin memperalat Khalil hanya untuk balas dendam ke kamu? Hah? Kamu sekarang mau buktinya? Buat apa kamu bujuk Khalil? Boleh makan coklat, boleh makan es krim, boleh makan permen. Kamu tahu kan, aku selalu melarang dia untuk melakukan hal itu demi kesehatannya sendiri. Kamu tuh egois ya, Mas. Tega-teganya kamu mengorbankan anak kita hanya demi kamu menyakiti aku. Maksud kamu apa? Harusnya kamu itu sadar. Emang aku nggak tahu apa? Kamu itu sengaja mau bikin anak kita menjadi pemberontak? Atau jangan-jangan kamu mau bikin dia supaya menjadi monster yang melawan aku? Astagfirullah, Vina. Mana mungkin aku ini bapaknya, Vina. Mana mungkin aku bikin anak aku jadi monster? Kamu itu terlalu paranoid, tahu? Ya gimana aku nggak terlalu paranoid? Hah? Kamu tuh lebih baik bunuh aku aja sekalian deh, Mas. Aku mendingan mati daripada aku tuh disakitin terus sama teror kamu seperti ini. Aku teror? Kamu udah gila ya? Sejak kapan aku nerorin kamu? Kamu sengaja kan? Mau bikin supaya kalian itu benci sama aku? Hah? Supaya dia itu mau tinggal sama kamu? Kamu tuh mau jauhin Khalil dari ibunya sendiri, Mas Faruk. Supaya kamu tuh bisa memenangkan hak asuh. Itu kan rencana kamu? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Doa yang tadi kita bacain itu doa buat kedua orang tua kita. Artinya, ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecil. Tapi yang pertama kali harus didoain siapa, Tante? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Lalu orang itu bertanya lagi, "Lalu setelah itu kepada siapa?" Lalu Rasulullah berkata, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi, "Kemudian kepada siapa lagi, wahai Rasul?" Rasulullah menjawab lagi, "Ibumu." Kemudian orang itu bertanya lagi, "Lalu kepada siapa lagi?" Barulah Rasulullah berkata, "Ayahmu." Jadi kesimpulannya bagaimana, Tante? Jadi kita sebagai seorang anak harus menghormati dan menyayangi ibu kita. Karena surga itu adanya di bawah telapak kaki ibu. Kalau kalian mau masuk surga, harus sayang sama mama. Harus hormat sama mama. Gak boleh bikin mama sedih. Jadi kalau Mama larang Kahlil, terus Kahlil harus ikutin? Iya. Karena apa yang dibilang sama orang tua, apalagi mama kamu, itu pasti yang terbaik buat kamu, Khalil. Khalil? Mama, maafin Kahlil, Ma.
Kahlil, kamu kenapa minta maaf sayang? Kahlil salah. Kahlil nggak jadi pergi kalau mama ngelarang. Soalnya Kahlil mau masuk ke surga. Sayang, Kahlil nggak mau menjadi anak durhaka. Kahlil nggak mau bikin mama nangis lagi. maafin mama ya sayang. Mama tahu kok Kahlil itu sebenarnya anak yang soleh. Dan Mama pasti akan menuruti semua perkataan Mama. Mama itu bukan ngelarang kamu ketemu sama Papa. Mama cuma gak suka kalau kamu itu makan permen, makan coklat. Tapi itu semua kan juga untuk kesehatan kamu, nak. Kahlil nggak maksud bikin mama sedih. Kahlil minta maaf, Mak. Mama pasti maafin kamu, sayang. Karena nggak ada ibu di dunia yang nggak mau maafin anaknya. Tapi mama jangan nangis lagi ya. Iya, sayang. Sekalipun Bapak marah sama mama. Papa itu nggak marah sama Mama. Justru Mama yang suka marah-marah sama Papa. Udah, kalian nggak usah pikirin Mama sama Papa ya. Sini, Mama. Ya Allah, aku udah banyak dosa sama kalian. Kenapa semua jadi kayak begini sih? Apa yang sudah aku lakukan? Maafin Papa kan? Banyak yang ku lewati, jalan hitam di dunia, tak terhitung salah menodai. Masih ada kesempatan bagiku mendekatkan hati dan cinta kasihmu. Ku ingin bersihkan diriku dari segala dosa yang telah ku perbuat hingga kini. Ku ingin bersihkan jiwaku, terangilah dengan segala petunjuk jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, Neng Gelis. Neng Aisila ini teh. Iya. Ya Allah, sebentar ya. Juragan Nyonya. Juragan Nyonya, suara apa? Padahal baru beberapa hari aku nggak melihat mereka. Tapi aku udah kangen. Mereka orang-orang yang baik. Gak seharusnya aku terus menghindar. Maafkan aku ya Allah, karena aku telah mengingkari nikmat-Mu. Juragan Nyonya. Juragan Nyonya, suara apa? Juragan Nyonya. Juragan Nyonya. Teriak-teriak aja. Juragan Nyonya, itu Neng Aisila datang. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Ya udah. Apa? Aisila udah pulang? Iya Tuan, tadi Teh Ica ngeliat sendiri. Soalnya kan tadi Ica nggak bukain pintu. Ayo nak, kita sambut Aisila ya. Ibu udah kangen sekali pengen peluk dia. Ayo, terusin. Iya. Ayo sayang. Aisila.
sekali dengan tempat ini. Dan kerinduan aku pada tempat ini telah membawaku kembali. Masya Allah, Aisila. Ibu, alhamdulillah. Masya Allah, Nak. Ibu kangen sekali sama kamu, Nak. Alhamdulillah, alamin. Ibu, aku benar-benar minta maaf ya, Bu. Maafin aku karena aku sudah pergi tanpa izin. Aisila, sayang. Kamu gak usah minta maaf, Nak. Ibu ngerti sekali kondisi kamu. Ibu bahagia sekali kamu pulang ke rumah, Nak. Aku meminta keikhlasan Ibu untuk memaafkan aku, Bu. Setelah apa yang sudah aku lakukan, aku benar-benar minta maaf. Kamu nggak perlu minta maaf sama Ibu. Ibu udah tahu kok alasan kamu kenapa kamu pergi. Karena Akbar udah cerita semuanya sama Ibu, Nak. Ada tamu? Linda. Suster Ashila? Mbak. Suster aku seneng banget kamu kembali. Pokoknya aku mau sharing banyak hal sama kamu. Sharing tentang apa memang, Mbak? Pokoknya aku mau cerita habis-habisan sama kamu. Karena cuman kamu yang gak ada kepentingan di rumah ini. Kamu mau kan bantuin aku? Bantuin apa? Udah, pokoknya nanti juga kamu bakal tahu kok. Yang jelas, rumah tangga aku sama Akbar itu lagi di ujung tanduk. Iya, aku tahu. Akbar pasti kaget mendengar sindiran aku tadi. Memang sengaja aku menyindirnya. Aku berharap dengan sikapku ini bisa bikin Akbar akhirnya mau berterus terang tentang apa yang sebetulnya terjadi dengan perkawinan kami. Permisi, ada yang bisa saya bantu? Maaf Pak, saya mau tanya. Di sini ada yang namanya Mama Lucy. L to the U to the S to the Y. Lucy. Benar Nyonya. Mama Lucy ada di lantai 9, kamar 99. Silakan Nyonya langsung naik ke atas. Terima kasih. Mari Bapak. Kan benar. Tante Mami, ini nggak salah apa tempat prakteknya kayak begini? Mewah banget. Biasanya nih, kalau tempat praktek itu digubuk-gubuk reot gitu kan? Aduh Inces, Mama Lucy ini ahli tarot kelas dunia. Mainnya sama level high class. Jadi Desa udah main Google Maps, nggak main jampi-jampi. Beneran Tante Mami? Ya iyalah, masa ya iya dong. Halo, teman-teman Ais semuanya itu jadi pasiennya Mama Lucy. Dan semuanya sukses. Tapi kok Inces ragu ya Tante Mami? Tante Mami jangan salah lagi ya. Soalnya kan waktu itu paranormal terakhir yang kita temuin kan gadungan. Untung aja Inces udah ketok palanya pakai martel sampai pingsan. Kalau ngomong, jangan kenceng-kenceng. Ntar lewat nih ada wartawan jadi headline deh. Cinta model papan atas tertipu oleh paranormal gadungan. Tante Mami apaan deh? Bikin Inces takut aja. Makanya, you harus yakin, ya? Gak usah ragu. Lagian, paranormalnya pewong, bukan lekong. You, cap jus. Cap to the juice. Pokok namanya Ice mah yakin pernikahan Tuan Akbar sama Neng Linda teh bentar lagi bakal goyang. Yang goyang. Aduh, kamu kalau ngomong yang jelas. Udah kayak perahu saja, yang goyang segala. Kamu teh bener-bener tel nih, telat mikir. Kamu lihat aja tuh, pernikahan Neng Aisila teh sebentar lagi pasti akan kebongkar. Aduh. Di kampung saya ada yang poligami selama sampai tua. Asal dua-duanya saling tutup mulut aja. Mana teh kalau ngomong gak pakai prinsip pisan. Kan kamu sendiri tadi yang ngomong kalau bangketnya lama-lama akan kecium juga. Tayo.
Nah, jadi ikutan manehnya Ica teh ngomongna. Aduh. Kamu itu kalau ngomong saja. Tapi ini kemoceng, jangan ngacak-ngacak muka saya. Nanti muka saya gantengnya hilang 2,5%. Sabar teuing lah kumaha maneh. Tuh, Mang, lihat aja. Tanda-tanda kebongkar teh udah ada. Buktinya, Neng Linda dari kemarin mukana ditekuk wae, cembetut wae. Jangan-jangan mereka menjadi korban dari egoisme saya sebagai seorang ibu. Tapi apakah saya salah kalau saya menginginkan kebahagiaan untuk anak-anak saya? Seandainya saya tahu Linda akan sembuh, saya tidak akan pernah menyuruh Akbar untuk menikah lagi. Akbar benar, saya sudah memberinya neraka perkawinan. Astagfirullahaladzim. Linda, kok kamu makannya nggak semangat gitu? Kamu makan chicken nugget mozzarella-nya, itu makanan kesukaan kamu kan? Atau mungkin kamu pengen sate marangi? Biar aku bisa suruh Kadir untuk beli. Mbak, atau Mbak Linda mau saya masakin sup ayam jahe kesukaannya Mbak? Linda, sayang, kamu kenapa nggak makan, Nak? Ibu perhatikan dari kemarin, kamu sepertinya nggak suka makan ya? Linda? Mbak? Masya Allah, Akbar, jangan-jangan Linda hamil? Ya Allah. Linda? Mbak? Masya Allah, Akbar, jangan-jangan Linda hamil? Mas, kenapa Mas diam aja? Ayo Mas, Mas harus pergi temuin Mbak Linda. Sila, sebaiknya kamu aja, Nak. Kamu kan suster, dan ini kan masalah perempuan. Jadi Linda pasti lebih nyaman sama kamu. Iya, Bu. Kalian tahu dari mana tempat ini? Ai tahu dari teman-teman Ai. Katanya Mama Lucy ini peramal dan ahli tarot kelas dunia. Jangan asal ngomong kamu ya. Aduh maaf, Ai keceplosan. Nakal. Mama, Ai kesini cuma mau minta dibacain. Aduh, kalau dibacain, ya udah pergi aja cari Bu Guru. Nanti diajarin baca. Jangan saya kan bukan guru. Aduh Madam, to the point aja ya. Gini loh, katanya Madam itu bisa membaca masa depan lewat tarot. Itu dia. Itu gosip hanya orang-orang bodoh yang percaya sama tahayul. Masa sih percaya sama kartu? Aduh, Mama Lucy udah deh gak usah merendah, ya kan? Bisa kan? Iya, Madam. Bacain Inces ya, please. Heh, lo pikir gue ini dukun? Ingat ya,
jangan macem-macem sama saya ya. Pergi, sana. Sebentar. Nggak mungkin salah, teman-teman Ai kasih alamatnya jelas-jelas di sini. Yakin, bener di sini alamatnya. Ih, kurang ajar. Kalau saya bilang bukan, ya bukan. Ih, kalian ini ya, ngeyel. Udah sana pergi, nyebelin banget. Nyebelin. Oh, Tante Mami tuh kan. Tante Mami masih salah lagi kan? I don't know, Inces. I nggak tahu. I salah dengar atau I dengar gosip. Nggak tahu. Pusing. Nggak ngerti gimana, Tante Mami. Tapi teman-teman I pada berhasil loh. Giri punya anak untuk ke-10 kalinya gara-gara Mama Lucy. Yuyun operasi berhasil gara-gara Mama Lucy. Udah gitu si Glenka jadian sama mantannya gara-gara Mama Lucy juga. Tapi kenapa kita nggak ditolongin, Tante Mami? I juga nggak tahu kenapa buruk nasib kita. Mami sih. Lah, kalian ngapain di apartemen aku? Kita just kebetulan aja ada di depan ini Mama Lucy, peramal internasional kartu tarot, ya kan? Mama aku bukan ahli tarot. Dia itu punya kelainan mental. Apa? She's crazy? Oh no. Gilingan padi. Gila. Ya ampun, Tante Mami. Iya, tekong sama orang gila. Mbak, udah Mbak, udah enakan, Mbak. Ya udah, ayo kita istirahat yuk di kamar yuk. Udah itu nanti biar saya aja yang beresin ya. Tapi udah nggak apa-apa, yuk. Saya pijitin ya, biar agak rileks gitu. Segini cukup? Cukup kok segitu. Tapi sus. Kenapa? Aku bersyukur banget. Aku bersyukur karena kamu bisa balik lagi ke rumah ini. Aku nggak tahu kalau kamu nggak balik lagi, siapa yang akan ngurus aku nanti. Memangnya belakangan ini apa yang lagi Mbak pikirkan? Pikiranku dipenuhi dengan tanda tanya. Maksudnya? Aku meragukan kesetiaan Akbar. Karena aku tahu dia laki-laki. Dia pasti mempunyai kebutuhan biologis. Sedangkan aku koma selama 3 tahun. Dan aku nggak bisa memberikan itu semua, suster. Astagfirullahaladzim. Perasaan ibu kok jadi nggak enak ini mendengar pembicaraan semua itu. Aku telah berjanji untuk menjadi teman terbaik yang Allah kirimkan untuk kalian berdua. Tapi kenapa? Kenapa menjaga perasaan kalian saja aku tidak bisa? Suster, kamu mau kan memenuhi permintaan aku? Permintaan apa, Mbak? Aku minta sama kamu supaya kamu tetap di sini dan kamu jangan pernah pergi lagi, Mbak Linda. Sebetulnya kedatangan saya ke sini karena saya mau minta maaf sama Mbak dan juga anggota keluarga yang lain. Minta maaf? Minta maaf soal apa? Karena kemarin saya pergi tanpa pamit dan sayangnya saya nggak akan kembali lagi ke sini, Mbak. Saya ngerti kok. Saya ngerti karena kamu harus menjalani hidup kamu dengan Ilham kan. Maaf Mbak Linda. Tapi Mbak tahu dari mana soal Mas Ilham? Kemarin aku lihat semua foto-foto di HP-nya Ilham. Dan itu semua fotonya isi kamu. Harusnya aku nemuin dia, tapi aku malah ketemu sama pacarnya dia.
Tapi kamu tenang aja, aku pasti akan mendukung kamu 100% ya. Dan aku akan cari cara supaya kamu bisa ketemu sama Ilham, ya. Maksudnya Mbak Linda, saya kurang ngerti. Iya, Ilham itu begitu mencintai kamu. Buktinya, semua foto di HP-nya dia itu isinya kamu semua. Dan aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Jadi gimana? Lebih baik obrolannya harus dilanjutin ya. Biar dia istirahat aja. Tadi kan udah muntah tuh ya. Ya, Suster, duduk dulu. Saya belum selesai bicara, kamu kemana sih? Ya Allah, apalagi yang akan dibicarakan Linda sama Aishila? Aku yakin cintanya Ilham lebih besar daripada cintanya Akbar. Kenapa bisa gitu maksudnya? Buktinya Akbar aja gak menyimpan foto-foto aku. Makanya dari itu, aku pengen banget supaya aku bisa cepat-cepat hamil. Supaya dia gak berani berbuat macam-macam sama aku. Orang bilang, anak itu bisa mengikat hubungan antara aku dan Akbar. Ayo Sheila, kamu doain aku dong. Usah perut aku supaya aku bisa cepet-cepet hamil. Maaf Mbak Linda, tapi kenapa butuh doa saya? Saya ini kan bukan ustazah ataupun orang alim. Sheila, tapi kamu itu perempuan yang sangat baik. Doa kamu pasti cepat didengar oleh Allah dan dikabulkan. Ya. Ayo bilang yang keras supaya malaikat semuanya dengar. Aishila, maafkan aku. Semua ini gara-gara aku. Hingga kamu menanggung semua derita ini. Ya Allah, aku mohon, kuatkanlah istriku Aishila. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hamba mohon, kabulkanlah semua keinginannya Mbak Linda dan tiupkanlah ruh ke dalam rahimnya Mbak Linda, dan semoga menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Akhirnya, loh, kamu udah bobo sayang? Dingin, Ma. Dingin? Kamu kan pakai selimut. Kok dingin? Astagfirullah. Badan kamu panas sekali, Nak. Tunggu ya sayang, Mama ambil kompresan. Ya ampun, aku ketiduran ya? Akbar kok nggak ada sih? Ya ampun, ternyata masih malam. Kenapa sih akhir-akhir ini aku sering banget ketiduran? Ya Allah, Khalil. Kok panas kamu nggak turun-turun sih, Nak? Mama nggak usah dikompres kok. Kalian nggak apa-apa. Kalau emang panas kamu nggak turun-turun, kita ke dokter ya, Nak. Kalian nggak mau ke dokter. Kalian mau ketemu Papa. Tapi sayang, ayo telepon Papa, Ma. Kalian mau dengar suaranya. Udah, yang penting kamu dikompres dulu ya. Khalil, kamu ngapain? Siapa sih nelfon malam-malam kayak begini? Vina. Apa sih maunya? Pasti ngajak ribut lagi. Gak bosan apa berdebat terus?
Halo. Kalau kamu cuma nelfon aku untuk ngajak berdebat, aku nggak mau. Ini udah malam. Assalamualaikum, Papa. Ini Kahlil. Halo. Papa kok diam? Khalil, ini kamu? Iya, Papa. Papa nggak mau ngomong sama Kahlil ya? Oh, enggak. Mau dong Papa ngomong sama kamu. Papa cuma mikir kamu mama. Bukan, Papa. Ini Kahlil. Papa masih marah ya sama Mama. Rasakan kamu, Mas Faruk. Aku yakin kamu lagi panik karena caci maki aku depan Kahlil. Khalil nggak marah kan sama Papa? Enggak kok. Papa kapan kesini? Kahlil tunggu ya, Pak. Khalil, secepatnya Papa akan segera ke situ ya. Sekarang mending kamu istirahat, kamu tidur yang nyenyak. Ya sayang? Udah, Papa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Tuhan, kalau bukan karena Kahlil, aku tidak akan sanggup menghadapi perkawinan yang sudah seperti neraka ini. Aisyah, tunggu. Kamu mau pergi kemana? Mas, aku mohon, Mas, jangan susul aku, biarin aku pergi. Mas Akbar, apa kamu tetap ingin mempertahankan pernikahan ini? Atau melepaskannya? Aisyah, jangan bilang kalau kamu minta cerai. Karena aku tidak mampu melakukan itu. Kenapa nggak mampu, Mas, maksudnya? Karena kamu hidup sendirian di dunia ini, Aisyah. Mas, sudah biasa bagi aku untuk hidup sendirian. Dan insya Allah aku bisa, Mas. Tapi sebagai yatim piatu, kamu tidak punya siapa-siapa lagi, Aisyah. Dan aku tidak mau membiarkan kamu hidup sendirian di dunia ini. Kamu paham kan? Mas, sejujurnya aku nggak bisa. Apalagi kalau Mbak Linda memang betul hamil. Akan sangat berdosa, Mas, kalau kita menzolimi perempuan yang sedang hamil. Jadi kamu ingin aku merasa seperti aku ini penjahat? Bukan cuma kamu yang merasa seperti penjahat. Aku pun merasa aku ini seperti penjahat, Mas. Sheila, kamu juga korban di sini. Ibu yang memaksa kamu untuk menikahi aku, makanya sekarang kamu terjebak dalam pernikahan poligami ini. Mas, tapi aku yang sudah menyuruh kamu berbohong dan merahasiakan pernikahan kita dari Mbak Linda. Jadi siapa yang bersalah? Aku, Mas, yang sudah bersalah. Sheila, aku bersalah juga di sini. Kita membohongi Linda hanya untuk kebaikan Linda. Enggak, Mas. Mana ada kebaikan di dalam sebuah kebohongan, Mas. Sekarang aku mohon sama kamu untuk ikhlaskan aku, Mas. Jadi kamu tetap aja cerai? Iya. Ceraikanlah aku. Ikhlaskanlah aku, Mas. Jadi kamu bisa hidup bahagia dengan Mbak Linda. Enggak. Aku tidak mau menceraikan kamu, Aisyah. Itu tidak mungkin. Kenapa kamu nggak mau, Mas? Aku mohon sama kamu, ikhlaskanlah aku. Dan jatuhkanlah talak itu kepada aku, Mas. Talak? Kamu mau aku menjatuhkan talak? Aku mohon, Mas. Aku mohon sama kamu untuk jatuhkan talak itu malam ini juga. Enggak, aku tidak mau melakukan itu. Kenapa, Mas? Kamu dengar, Aisyah. Aku bukan seorang suami yang mau menceraikan istrinya di saat dia keadaan tidak berdaya dan lemah. Aku tidak akan menceraikan kamu.
waktunya kamu membantu Suster Asuna ya. Kamu harus bantu dia supaya dia bisa menikah dengan Ilham secepatnya. Aku ingin meletakkan pengacara untuk melawan kamu. Kita akan perang hak asuh di pengadilan. Itu istri keduanya Tuan Akbar. Kan dia ada di situ. Petunjuk jalan